Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kelihatannya sih simple, tapi dampaknya bisa luar biasa banget buat dunia pendidikan. Bahan ajar. Yuk, kita langsung bedah gimana caranya mengubah kelas jadi lebih hidup dengan perangkat yang tepat. Coba deh, ingat-ingat lagi waktu sekolah dulu. Ada nggak sih satu pelajaran yang sampai sekarang tuh masih nempel banget di kepala? Mungkin pelajaran IPA yang ada percobaannya? Atau pelajaran sejarah yang nonton film dokumenter? Kenapa pelajaran itu begitu berkesan? Kemungkinan besar karena ada alat bantu yang keren di baliknya. Entah itu torso anatomi yang bikin kita melongo, atau sekedar kartu-kartu gambar yang bikin materi jadi gampang diingat. Nah, kekuatan bahan ajar inilah yang jadi topik utama kita. Jadi, waktu kita ngomongin bahan ajar, sebenarnya apa sih yang kita maksud? Ini bukan cuma soal buku paket yang tebel itu loh, konsepnya jauh lebih luas dan lebih strategis. Mari kita lihat bareng-bareng. Nah, perhatikan deh kata kuncinya, menciptakan lingkungan. Jadi bahan ajar modern itu bukan lagi sekedar sumber informasi pasif. Tujuannya adalah membangun sebuah ekosistem, sebuah lingkungan di mana siswa bisa benar-benar nyaman dan efektif dalam menyerap ilmu. Dan yang lebih keren lagi, bahan ajar itu punya dua peran sekaligus. Buat guru, ini tuh semacam GPS atau peta, yang bikin proses mengajar jadi lebih terarah dan efisien. Di sisi lain, buat siswa, ini adalah jalur pribadi mereka untuk belajar mandiri, latihan, dan yang paling penting, bikin mereka jadi lebih semangat belajar. Oke, kita mulai dari yang paling klasik dulu ya, yang udah kita kenal dari zaman dulu, bahan ajar cetak. Walaupun sekarang serba digital, jangan salah, perangkat-perangkat ini masih punya tempat yang sangat krusial di kelas. Coba bayangin, ini seperti satu set toolkit lengkap. Ada buku sebagai fondasinya, lalu ada modul untuk yang mau belajar sendiri. Ada juga handout buat rangkuman poin-poin penting, lembar kerja buat langsung praktek, dan tentu saja foto atau gambar biar konsep yang rumit jadi lebih kebayang. Tapi, apa sih yang bikin bahan cetak itu efektif? Nah, ini dia kuncinya. Bukan cuma soal kontennya yang padat, tapi juga cara penyajiannya. Bahasa yang gampang dimengerti dan visual yang menarik, seperti ilustrasi, itulah yang mengubah buku biasa menjadi alat belajar yang ampuh. Oke, dari yang klasik, sekarang kita lompat ke era modern. Kita bakal bedah para inovator di dunia bahan ajar, yaitu yang berbasis teknologi non-cetak. Siap-siap, ini seru banget. Siapa bilang belajar cuma pakai mata? Lewat telinga juga bisa loh. Coba bayangkan, menghafal kosakata baru lewat lagu yang asyik, atau melatih kemampuan menyimak lewat podcast edukasi. Audio ini membuka dimensi baru dalam belajar. Kalau audio membuka telinga, video ini benar-benar membuka mata kita. Ada banyak hal yang susah banget dijelaskan cuma pakai kata-kata kan? Misalnya, proses terjadinya gerhana, atau tur virtual ke museum di belahan dunia lain. Nah, video bikin semua itu jadi mungkin dan gampang dimengerti. Dan inilah dia game changer-nya, interaktivitas. Dengan aplikasi atau game edukasi, siswa nggak lagi jadi penonton pasif, mereka bisa ikutan main, dapat feedback instan, dan mengatur sendiri kecepatan belajarnya. Mereka jadi sutradara buat proses belajar mereka sendiri. Oke, kita udah lihat tim klasik yang cetak dan tim inovator yang digital. Terus, mana dong yang lebih bagus? Eits, tunggu dulu. Mungkin pertanyaannya bukan mana yang lebih baik, tapi kapan kita harus pakai yang mana? Ini soal strategi. Yuk kita bedah perbedaannya. Yang cetak itu simple, tinggal baca, nggak butuh baterai. Tapi ya gitu-gitu aja, interaksinya kurang. Sebaliknya, yang digital itu dinamis, interaktif, dan gampang diupdate. Tapi ya butuh gadget dan koneksi. Jadi ini soal pilihan, mau yang praktis dan selalu bisa diakses, atau yang kaya fitur dan interaktif. Pusing milihnya? Tenang, sekarang kita masuk ke bagian paling praktis. Gimana sih caranya memilih alat yang paling pas dari semua pilihan tadi? Ini dia strateginya, biar kita bisa jadi ahli dalam memilih. Anggap aja ini seperti checklist sebelum check out belanjaan. Ada 5 pertanyaan kunci. Apakah sesuai target kurikulum? Apakah cocok buat siswanya? Kualitas isinya gimana? Tampilannya menarik dan gampang dipakai nggak? Dan yang terpenting, siswanya bisa akses nggak? Kalau 5-5-nya tercentang, berarti itu pilihan yang tepat. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh nyata. Ngajarin alfabet buat anak kelas 1. Guru yang cerdas nggak akan pilih salah satu. Mereka akan menggabungkannya. Mungkin pakai kartu huruf cetak untuk latihan motorik menulis, lalu diperkuat dengan video lagu alfabet yang seru di tablet. Ini namanya mix and match yang efektif. Dan ini baru permulaan loh. Inovasinya terus berjalan. Bayangkan buku cetak yang ada kode QR-nya. Begitu di-scan, langsung muncul video penjelasan. Atau buku cerita yang karakternya bisa hidup jadi animasi 3D lewat kamera ponsel.
Ini bukan fiksi ilmiah lagi, ini sudah terjadi sekarang. Jadi pada akhirnya, ini bukan cuma soal alat apa yang kita pakai. Alat-alat ini akan terus jadi lebih canggih. Tapi, pertanyaan yang lebih besar adalah, bagaimana kita, sebagai pendidik, sebagai pembelajar, bisa beradaptasi dan ikut tumbuh bersama semua perkembangan ini.